penyelesaiannya untuk soal kelompok 10 itu materinya tentang hasil kali beberapa isometri. Di sini kami mengambil soal nomor 3 dari subbab tersebut, mana soalnya itu buktikan buat transformasi SAB kali R A theta sama dengan R B theta kali SAB. Sini buktikannya dengan sama itu diketahui titik A dan B Fatur dan sudut Rahman, theta. Fatur Rahman, halo, ya. Jadi artinya apa itu? SABR theta sama dengan Ini artinya apa itu? Sambil diingatkan. ini SAB ini transformasi translasi untuk arahnya dengan arah AB dengan arah ruas garis AB, dan untuk R itu rotasi pada titik A sebesar sudut theta. Sama dengan Sama dengan transformasi rotasi dengan titik B sebesar theta dan dikalikan dengan translasi AB searah ruas garis AB. itu berarti urutannya terbalik ya. Kalau yang kiri Ya, kan RA theta dulu, baru SAB gitu ya. Kalau yang kanan SAB dulu, baru RB theta ya. Hurufnya berganti ya, titik pusatnya ya. ya. Ya, oke, good. Silakan. Di sini untuk penjelasan pembuatan gambarnya terdahulu itu diketahui titik A dan B dan sudut theta. Pertama, tarik garis V melalui titik A, di mana garis V ini tegak lurus terhadap ruas garis AB. Di sini pertama dibuat dulu gambarnya itu A dan B, di mana tarik garis V tegak lurus terhadap ruas garis AB. Setelah itu tarik garis W melalui titik B, di mana W itu tegak lurus ruas garis AB. Di sini W melalui titik B. Selanjutnya tarik garis U, karena U itu sejajar dengan garis P dan garis W, di mana garis U itu berjarak setengah AB dengan garis V. Sini, tengah-tengah titik A dan B. Selanjutnya tarik garis S melalui titik A. Nah, sudut yang membentuk garis S dan garis V itu setengah theta. Sini S melalui A, melalui titik A, dan membentuk sudut theta berdua. Ya, tarik garis T melalui titik B dengan sudut terhadap garis T dan garis W itu setengah theta. Ini gambarkan garis T melalui titik B dan membentuk sudut sebesar theta berdua. Setelah dibuat ilustrasinya, maka dapat kita jabarkan sama di ruas kiri itu untuk rotasi A sebesar theta dikomposisikan ke translasi searah AB. Nah, untuk rotasi A sebesar theta itu dapat dibentuk dalam dua refleksi untuk garis refleksi baris S dan garis P di sini. Dan untuk translasinya itu dapat dibentuk dengan dua refleksi, itu M refleksi terhadap garis P, lalu
direfleksikan terhadap garis U. Di sini karena menggunakan sifat asosiatif di kurungnya dapat didahulukan yang tengah karena refleksi terhadap V direfleksikan lagi terhadap V itu menjadi kembali kepada titik asal, maka dapat dibentuk sebagai identitas. Nah, sisa refleksi terhadap garis S dan refleksi terhadap garis U. Dimana jika dilihat refleksi terhadap garis S dan refleksi terhadap garis U itu, nah garis S dan garis U potongan pada di sini saya namakan titik P. Jadi maka garis S terhadap garis U itu membentuk ini garis S terhadap garis U membentuk sudut sebesar theta per 2. Maka dapat diubah dalam bentuk transformasi rotasi pada titik P sebesar theta. Untuk transformasi rotasi pada titik P sebesar theta, ini jika kita ubah ke dalam dua refleksi lagi, itu kita bisa menggunakan garis U dan garis T. Karena garis U membentuk sudut theta per 2 terhadap garis T. Maka di sini refleksi terhadap U dan refleksi terhadap garis T. Nah, di antara kedua refleksi ini terdapat sebuah identitas. Maka kita masukkan identitas itu sebagai refleksi terhadap garis W dan refleksi lagi terhadap garis W. Maka dimasukkan. Nah, dengan sifat asosiatif lagi, kita dapat mengurungkan yang refleksi terhadap garis U dengan refleksi terhadap garis W. Yang selanjutnya itu refleksi terhadap garis W dengan refleksi terhadap garis T. Nah, diketahui refleksi terhadap garis U dan refleksi setelah itu direfleksikan terhadap garis W itu membentuk transformasi translasi terhadap ruas garis AB. Nah, dan refleksi terhadap garis W lalu direfleksikan terhadap garis T itu karena membentuk sudut theta per 2 garis T dan garis W, maka dapat diubah ke dalam transformasi rotasi pada titik B sebesar theta. Maka terbukti untuk translasi SAB RA theta sama dengan RB theta SAB. Oke, Fatur. Ini kalau dilihat proses pembuktiannya menggunakan pencerminan ya. Iya pencerminan ya. Dibantu Iya, menggunakan Pak. pencerminan. Jadi si SAB itu dipandang sebagai dua pencerminan gitu ya. Iya, Pak. Si rotasi dipandang sebagai dua pencerminan. Oke. Oke, ini kunci dari hasil kali ya. Ini memang terlihat sekali penggunaannya gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, ini kalau soalnya nggak pakai gambar bisa dijawab nggak? Uh, ini maksudnya gimana, Pak? Nggak pakai ilustrasi gambar ini. Tanpa ilustrasi gambar susah juga sih sebenarnya, Pak. Susah. Gimana ya? Nggak kebayang sih kalau saya ya. Jadi ya agak susah ya kalau kalau saya sih melihatnya agak susah. Jadi kan Anda mendefinisikan SAB itu sebagai pencerminan tuh ya. Iya, M Pak. M itu ya. MU MU apa udah nggak jelas nih. MUV ya. Oke. Bapak,
Iya kan, di situ Anda gambar W tegak lurus AB gitu kan. Nah, ketika menyatakan W tegak lurus AB ya memang harus digambar ya. W tegak lurus AB ruas garisnya gitu ya. Jadi memang ada soal-soal yang dengan terpaksa harus digambar ilustrasinya ya. Atau kadang kalian justru dapat dulu ilustrasinya ya, gambar gitu ya, baru kebayang, oh kayaknya gini deh buktikannya, baru kalian otak-atik kayak gitu ya. Tapi ini penting ya, SAB, RA, Theta ini bisa diubah menjadi dua pencerminan ini ya, hasil kali dua pencerminan gitu, dan prosesnya ternyata nanti dapat ke bawah. Oke, silakan ada komen nggak, ada pertanyaan nggak? Nanti dikirim ya fotonya ini ya, di WA Group ya. Ini nggak ada kuncinya ya, soalnya ya, foto Roma. Pak. Ada kuncinya nggak nih? Anda nemu soal ada jawabannya nggak? Enggak, Pak. Ini saya juga sebenarnya eh, sebelum mengerjakan ini saya coba pakai searching di Google, tapi nggak ada solusinya, Pak. Hah? Pakai chat GPT gitu? Pakai AI? Iya, Pak. Iseng-iseng, Pak. Tapi Oh, nggak dapet. Jadi nggak, saya ya. coba-coba gambar gitu. Oke, oke. Sebetulnya nggak masalah ya, kalian nyari-nyari tanpa sepengetahuan saya gitu ya. Cuma nanti kalau misal dapat dari jawaban dari AI gitu ya, terus Anda tuliskan, jelaskan di depan teman-teman ya harus harus bisa menjawab kalau misal ditanya, intinya sih gitu ya. Nggak masalah sih. Oke. Nanti kasih keterangan ya ini sumbernya dari mana nih soalnya gitu ya. Mungkin teman-temannya yang lain bisa punya jawaban yang berbeda ya. Cara berbeda itu juga nggak masalah sebetulnya. Ya untuk jawaban ini nanti saya coba lihat lagi ya, baca lagi gitu. Makanya tolong dikirim. Ini karena malam-malam kan saya ngeresponnya juga nggak bisa lama-lama ya, karena banyak soal yang perlu dibahas. Tapi ini contoh soal yang bagus lah, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti bentrok di sisi uraian atau analisisnya, kalian boleh pakai gambar dulu gitu ya, nggak masalah gitu. Dan kalau gambarnya langsung jadi gini, ya itu kan sebetulnya ini mulainya dari mana, gambarnya dari mana. Nah ini baru dijelaskan gitu, ya. Kira-kira seperti itulah. Oke, terima kasih, Fatur Rahman ya. Baik, terima kasih, Pak. Izin stop sih. Nanti kalau ada pertanyaan di luar Zoom ya, ya Anda ngobrol gitu berdua dengan Pak Roman, diskusi-diskusi silakan aja ya. Silakan belajar di luar pengetahuan saya. Silakan bikin Zoom lagi gitu ya. Oke, next siapa? Fikri di pause dulu Fikri. Oke, silakan tolong dilatasi. Oke, jadi buat soal dilatasi, jadi ini misalnya kita punya segitiga ABC di mana titik-titik sudutnya itu Rizky, koordinatnya 3,2. Rizky diperbesar dong. Oh ya, baik Pak. Ya, lanjut. Ya. Jadi buat soal dilatasi ini misalnya kita punya segitiga ABC, titik-titik sudutnya 3,2, 4,4 sama 5,3. Nah, kita disuruh nentuin luas segitiga aksen B aksen C aksen, di mana segitiga aksen B aksen C aksen ini tuh segitiga yang terbentuk dari mendilatasikan segitiga ABC terhadap titik pusat dengan faktor skala 2. Nah, jadi buat jawabnya itu Sebentar. pertama segitiga. Rizky, Rizky Ya, Kak. sebentar. Iya, Pak. Kalau langsung saya simpulkan luasnya dua kali lipat, benar nggak? Jujur saya belum ngitung luas segitiga ABC-nya sih, Pak. Oh, belum. Saya ngitung aksen B aksen C aksennya. Oke. Oke, oke. Coba lanjut. Tapi kayaknya iya sih, Pak. Secara logika iya. Oke, kita lihat ya. Silakan. Oke, jadi ya buat nyelesain soalnya, pertama segitiga ABC-nya udah pasti kita dilatasin dulu karena titik-titiknya udah tahu ya. Jadi kita dilatasin tiga titik sudut segitiga ABC-nya ini buat dapat segitiga aksen B aksen C aksen. Nah ini saya ada sketsa segitiga ABC-nya. Oke, nah terus ini
hasil dilatasi segitiga ABC-nya karena terhadap titik pusat kan kita tahu dilatasi terhadap titik pusat itu koordinatnya tinggal kita kaliin sama faktor skalanya ya. Jadi ini yang tadinya 32 jadi 6,4, yang tadinya 4,4 jadi 8,8, dan yang tadinya 5,3 jadi 10,6. Jadi koordinat-koordinat dari segitiga aksen B aksen C aksen itu 6,4, 8,8 sama 10,6. Nah ini sketsanya. Terus buat luas segitiga aksen B aksen C aksennya, ya mungkin ngitung luas segitiga ada banyak cara ya. Cuman di sini saya pakai yang setengah alas kali tinggi. Buat alas segitiganya ini kan panjang BC ya, panjang B aksen C aksen. Dan panjang B aksen C aksennya bisa kita hitung kayak ngitung jarak 2 titik kayak biasa, dapat nanti hasilnya 2 akar 2. Nah terus buat ngitung tingginya, tinggi itu kan jarak dari si titik A aksen ke titik tengah antara B sama C ini ya. Dan titik tengah antara B sama C ini misalkan titik D gitu. Itu buat cara nyarinya kan berarti si titik B tambah C terus dibagi 2 kan. Dapat koordinat titik D-nya itu 9,7. Jadi buat tinggi segitiganya itu berarti ngitung jarak dari titik A ke titik D. Dari titik A aksen ke titik D, dan yang itu kayak ngitung kayak jarak titik biasa dapat hasilnya 3 akar 2. Baru pakai formula luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, tingginya 3 akar 2, luasnya alasnya 2 akar 2, dapat nanti luasnya 6 satuan luas. Lah yang kecilnya berapa? Belum dihitung ya? Yang kecilnya sebentar Pak, Bisa nggak dengan cepat ditemukan? saya pakai GeoGebra ya Pak. Boleh. Nanti kalau ujian kan nggak ada GeoGebra-nya ya. Kalian pakai sketsa saja nggak masalah. Cuma yang penting nanti gini, kalau jenis soal menghitung luas, itu tadi pakai tinggi ya, tinggi alasnya dan segala macam. Tolong itu juga digambarkan, nanti dikasih keterangan ya, Oh berapa ya nilai baik Pak. titik mana yang dijadikan sebagai tinggi gitu ya. Oke, coba hitung luasnya dari GeoGebra bisa. 1,5 Pak. Tadi 6 ya? Iya tadi 6. Saya punya pertanyaan gini, Rizky ya. Iya Pak. Anda bayangkan nih, saya pakai GeoGebra. Hmm. Eh, titik titiknya ada 4 ya, 00, 20, 22 dan 02 gitu ya. Persegi gitu ya. Maaf boleh saya gambar aja Pak, biar mungkin yang lain kebayang juga. Boleh, nggak apa-apa. Kita live aja lah. Berapa tadi Pak? 00, 20. 00, 20, 22, 02. Iya Pak. Oke, itu kalau didilatasi dengan pusat 0, skalanya 2 jadi berapa? Bikin Hasilnya nanti titik baru aja oke. PQRS gitu jadinya apa? P-nya berapa? P-nya 0,0 terus Oke, I-nya 4,0. itu hasil dilatasinya. Iya Kok Pak. dibuang? Itu tadi Bukan, segitiga persegi awalnya Pak. bukan ABCD-nya jangan dibuang biar kelihatan. Oh, jadi saya ganti warna dulu ya Pak. ABCD-nya digambar juga. Jadi kalau dalam sketsa saya soal dilatasi, Anda boleh eh, bentuk aslinya dan hasil dilatasinya nggak apa-apa. Mungkin bagus juga kali ya bawa pulpen warna-warni ya kalau memang kalian diperlukan gitu ya. Iya. Pak ini berarti yang biru tadi persegi awalnya, yang merah hasil dilatasinya. Oke, kalau luas yang kecilnya berapa? 4, 4 ya? Iya Pak, 4. Luas yang besarnya 16. 16. Kalau tadi segitiga yang kecil berapa? 1,5. Yang besar 6.
Mm-mm. Jadi Perbandingannya 4 sama nggak kalinya, tuh? Pak. Iya, 4 sama-sama kali, 4 kalinya, Pak. sama-sama 4 kali ya. Nah, Iya. apakah itu bisa jadi suatu teori bahwa kalau dilatasi diperbesar dengan skala K ya, tapi pusatnya 0,0 ya, itu Hmm. luasnya akan K kuadrat gitu ya, K kuadrat kali luas mula-mula gitu ya. Nah, ini soalnya kalau dimodifikasi misalkan diperbesar terhadap titik -1, gitu. Bisa kan ya? Dilatasin terhadap titik -1, Ya, bisa kan? bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ABCD dilatasi dengan -1, gitu ya. Nanti hasil gambarnya apa gitu ya. Terus dibandingkan luasnya. Hmm. Skalanya sama lah, misal skalanya 2 gitu ya. Skala kan cuma angka ya, Oke. ini proses nyarinya. Hmm. Oke ya, jadi cukup jelas ya. Ini contoh dilatasi dan dikaitkan dengan luas. Cuma catatannya untuk segitiga ketika mencari tinggi, luas ya, luas segitiga. Eh, Sebentar, jawaban yang tadi coba. Itu memang segitiganya kan nggak siku-siku, Rizky. Mana tadi gambarnya? Itu siku-siku emang. Eh, enggak sih, Pak, kayaknya. Cuman, Nah, ya, ketika kamu menentukan alas dan tingginya itu kan garis tinggi itu bisa jadi berada di luar garisnya gitu ya. Kalau misal segitiga kan mungkin Anda pernah melihat segitiga yang agak menceng gitu ya. Tapi alasnya dibuat yang sumbu horizontalnya gitu. Itu bisa jadi gambar apa titik tingginya itu tidak tidak berada di alas bawahnya gitu. Tapi untuk menghitungnya sama ya. Luas alas kali tinggi, panjang alas kali tinggi gitu. Ya, sama. Jadi ketika kalian menentukan eh, tinggi dari suatu segitiga harus hati-hati sketsanya gitu ya. Mengambilnya iya dari baik, mana Pak. gitu. Oke. Ya, masukan saya gitu ya komentarnya ya. Mungkin tidak ada pertanyaan ya karena cukup jelas lah ini soalnya gitu. Oke, terima kasih Rizky dan tim. Terima kasih kembali, Pak. Fikri udah siap? Atau mau yang lain dulu? Mungkin yang lain ya Pak, boleh. Soalnya di kelompok saya bikinnya di Word. Kebetulan Word saya tidak bisa dibuka. Screenshot nggak bisa? Tunggu sebentar. Baik. Di stop dulu deh, recordnya deh. Di pause dulu. Sudah. Ya, silakan Naila. Oke, jadi di sini kami eh, tentang similaritas. Di sini soalnya misalkan terdapat segi 4 ABC dengan titik A itu 0,2, titik B 4,2, titik C 4,4, dan titik D 2,4. Kemudian didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor pengalinya 2. Tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen, dan termasuk teorema apakah transformasi similaritas tersebut. Dari yang kita tahu, kalau rumus similaritas itu adalah aksen sama dengan K dikali P. Karena di sini diketahui K-nya adalah 2, jadi tinggal dikali. Jadi A 0,2, A aksennya 0,4. Lalu B-nya 4,2, sedangkan B aksennya 8,4. Kemudian C-nya 4,4, maka C aksennya 8,8. Kemudian D-nya 2,4, D aksennya 4,8. Terus di sini sketsa dari koordinatnya. Di sini Naila, ada A. Ya, Pak? titik A tidak berimpit dengan A aksen ya. Tidak, Pak. Tapi kalau gambar yang tadi Rizky kok berimpit ya? Berhimpit. Iya, Pak. Enggak, pertanyaan Rizky tadi mana Rizky? Ya, kenapa, Pak? Kalau kalau turun dikit coba Naila, gambarnya tulisannya turun-turun. No, 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 itu naik namanya. Turun-turun. Naik dikit deh. Ini kan tar dulu. Ini kan segi 4. Iya, Pak. Kemudian dilatasi pusatnya 0, 0 gitu ya. Iya. Faktor pengalinya 2 kan sama ya dengan soal yang tadi tuh.
Saya tapi persegi gitu kan kotak tadi ya. Iya, Nah, betul, Pak. titik A-nya kan di 0,2. 0,2. Tapi titik A aksennya tidak berimpit ya. Tidak, Pak. Ya, kenapa itu ya? Apa bedanya dengan contoh yang tadi? Kelompoknya Rizky itu. Kalau yang tadi soalnya titik A-nya di 0,0 Pak, jadi di itu kan sama sama kayak faktor skalanya, jadi hasilnya berhimpit nanti. Soalnya 0,0-nya nggak pindah. Oke, good. Simpel ya, sederhana ya. Jadi jangan bingung ya antara kotak yang tadi. Salah satu titiknya memang berada di titik pusat gitu ya. Tapi ketika gambarnya 4 titiknya ini tidak ada di pusat ya, dilatasinya perbesarannya akan jadi seperti ini gitu ya. Oke, Naila lanjut silakan. Oke. Di sini sketsa gambar dari koordinat-koordinat yang tadi sudah didapatkan. Di sini ada titik titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian ada A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, dari gambar tersebut kita bisa ketahui bahwa A aksen, B aksen itu K dikali AB. Kemudian A, B aksen, C aksen itu sama dengan K dikali BC, kemudian C aksen, D aksen sama dengan K dikali CD, kemudian A aksen, D aksen itu sama dengan K dikali AD. Sehingga segi 4 ABC itu sembangun dengan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen. Akibatnya sudut A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan sudut ABC. Maka gambar di atas berkaitan dengan teorema similaritas mempertahankan sudut. Eh, gitu. Ini, Apakah ada ini pertanyaan? soalnya dari mana ini? Kami ambil dari YouTube sih, Pak. Oke, nilai K-nya berapa? Nilai K-nya di sini 2. Berarti A aksen B aksen sama dengan Aksen B aksen di sini kan 8, 2, iya, B-nya 4. 2 AB gitu ya. Ya, betul. Oke. Terus bunyi teoremanya yang tadi, similaritas Similaritas mempertahankan mempertahankan sudut. sudut. Iya, Pak. Sudut yang dimaksud yang mana? Sudut yang ini, Pak. Sudut D-nya gimana? Kenapa? D aksen, sudut D gimana? Itu kan sudut A. Sudut D-nya gimana? Dodol. Yang ini ya, Pak. Sudut D dan D aksen sama nggak itu? Sama juga, Pak. Sama. Kalau yang C sama B kan siku-siku ya, gampang lah ngelihatnya. Nah, Mm-mm. untuk yang A dan aksennya ini dan D aksennya gitu ya. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan similaritas mempertahankan sudut. Mempertahankan sudut. Bunyi, bunyinya apa emang teoremanya? Eh, Sebentar, Pak. Oke, jadi nanti dikasih keterangan aja ya bunyi teoremanya yang mana sih yang dimaksud dengan similaritas mempertahankan sudut gitu ya. Oke. Baik. Berarti nanti ditambahin di bawahnya aja ya, Pak. Boleh tulis foto kirim di WA grup gitu. Dan Baik. teoremanya apakah cuma satu yang terkait dengan jenis soal seperti ini atau bisa lebih dari satu kan? Nanti harus dijelas lagi gitu ya. Baik, Pak. Oke, Baik. Yang dari kelompok similaritas. ya terima kasih. Cukup jelas ya. Mudah-mudahan jelas ya. Soalnya saya ngerasa jelas nih. Kalian juga mudah-mudahan jelas ya. Tuh. Oke, terima kasih. Lanjut siapa? Ini belum pernah di. Oke, silakan dibahas dulu. Oke, jadi di sini ada soalnya yaitu ditentukan A-nya itu 0,0 atau titik pusat, lalu tentukan rotasi yang memetakan titik B 1,0 pada bayangan B-nya yaitu min setengah, koma, setengah akar 3 dengan pusat rotasi di A. Cek Nanda sebentar. Lihat dulu soalnya. Ya, Pak. A sebagai pusat ya. Iya, betul, Pak. Kalau saya ganti A-nya menjadi min 1, boleh. Boleh, Pak, bisa. Soal ini masih bisa dikerjakan. Bisa, Pak. Oke.
Kalau saya punya B-nya 1,0, saya pilih B aksen sebarang titik gitu, misalkan 10,10 gitu, masih bisa dikerjakan. Oh, untuk B aksennya ya, Pak. Ya, Untuk B aksennya mungkin lebih susah, Pak, karena di sini kan ingin mencari rotasinya sejauh berapa derajat, Pak. ya, nggak dari bentuknya itu kan min setengah akar 3. Ya, kalau sudutnya istimewa lebih mudah gitu ya. Tapi kalau tadi saya bilang Betul, satu Pak. nol menjadi 10,10 gitu, kayaknya sudutnya nggak bagus gitu ya. Iya, Betul Pak. ya? Oke. Ya, silakan lanjut. Oke, untuk pembahasannya di sini pertama-tama kan kita mengetahui bahwa rotasi titik pusat A sejauh theta dari titik B itu menjadi B aksen, di mana B-nya itu 1,0. Lalu didapatkan dari soalnya itu B aksennya adalah min setengah, koma, setengah akar 3. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa rumus untuk mencari bayangan dari titik B itu menggunakan rumus yang cos theta, min sin theta, cos theta dikali XY itu sama dengan B aksennya. Jadi di sini B aksennya saya rubah menjadi rumusnya. Jadi cos theta, sin theta, cos theta dikali dengan titik yang sudah titik B-nya yaitu 1,0 sama dengan hasil dari bayangan B-nya yaitu min setengah, koma, setengah akar 3. Setelah dikalikan didapatkan hasilnya jadi cos theta sin theta itu sama dengan min setengah, koma, setengah akar 3. Jadinya cos theta-nya itu min setengah dan sin theta-nya itu setengah akar 3. Di sini kita kalau untuk mencari theta-nya itu kita ketahui bahwa pertama saya coba cari dulu kemungkinan-kemungkinan dari theta-nya. Cos theta sama dengan min setengah itu theta-nya bisa antara 120 derajat atau 240 derajat. Sedangkan untuk sin theta sama dengan setengah akar 3 itu kemungkinannya theta-nya itu bisa 60 derajat dan 120 derajat. Tapi karena di sini memakai kata dan, di mana kedua-duanya itu harus sama theta-nya, maka didapatkan theta-nya itu 120 derajat, Pak. Dicek nggak dari sketsa gambarnya ini? Belum saya cek, Pak. Belum ya. Coba ya nanti ditambahin sketsa gambarnya. Ketika 1,0 menjadi min setengah dan setengah akar 3 ya, dikira-kira lah gitu ya. Jadi putarannya kan 120 ya. Iya, eh Pak. ini kan sudutnya bisa, ini kan sebentar. Sudutnya positif ya. Kalau sudutnya negatif ada nggak yang memenuhi? Sudut tetanya, Pak. Iya, itu kan tetanya 120. Cos theta yang nilainya min setengah itu kan di kuadran 2 ya. Iya, kuadran 2 dan kuadran 3, Pak. Oke, ya 2 dan 3. Tapi kalau kita mutarnya berlawan searah jarum jam kan kita juga bisa dapat. Coba cos berapa yang tetanya negatif nilainya min setengah. Coba tetanya sama dengan min berapa? 240 bukan? Min 240 bukan? Iya, Pak, betul. Min 240 derajat. Oke, tadi sin theta yang setengah akar 3 itu sama itu kan kuadran sebentar, min 240 itu di kuadran 2 ya. Iya, iya, min 120 di kuadran 2, Pak. Nah, yang min 120 enggak, min 240 kuadran 2, min 120 kuadran 3 kan. Iya, Pak. Nah, sekarang dalam konsep rotasi itu memutarnya kalau misal rotasikan sejauh min 120 jalan nggak? Bisa nggak? Maaf, Pak, suaranya putus-putus. Kalau dirotasikan dengan sudutnya negatif boleh kan? Boleh, Pak. Boleh ya. Nah, ini coba dicek dulu eh, apakah memungkinkan sudut tetanya negatif yang memenuhi soal ini gitu ya. Kan cos theta, jadi gini,
cos theta sebenarnya min setengah, kemungkinannya apa saja gitu ya. Sin theta nilainya setengah akar 3, kemungkinannya apa saja. Kan tinggal dicari irisannya gitu kan yang memenuhi menggunakan dan gitu ya. Tapi pertimbangkan juga kalau sudut tetanya yang negatif itu bagaimana, memungkinkan atau tidak gitu ya. Komentar saya gitu ya. Oke, baik, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Pak, mau share screen untuk ini Pak, yang hasil kali komposisi Pak. Ya, boleh. Gimana? Baik, jadi di soal, halo, Iya, Kalista, silakan. oh ya. Baik, jadi di soal diketahui tiga buah titik A, B, dan P dengan A tidak sama dengan B, tidak sama dengan P, buktikan apakah SA, SB, P sama dengan SB, SAP. Yang apakah itu merupakan pernyataan yang benar. Nah, kita misalkan A itu titiknya A, B, dan B titiknya itu C, D, dan P titiknya X, Y. Dan kita menggunakan rumus teorema setengah putaran yaitu SAP sama dengan 2A min X, 2P min Y. Maka kita coba buktikan SA SBP ini sama dengan SA SBP-nya berarti 2C min X, 2D min Y. Lalu di setengah putarkan terhadap titik A menjadi 2A dikurang 2C min X, 2B dikurang 2D min Y. Lalu sehingga hasilnya menjadi 2A dikurangi 2C ditambah X, 2B dikurangi 2D ditambah Y. Lalu untuk kondisi kedua, SB, SAP, yaitu sama dengan SB, SAP-nya itu yaitu menjadi 2A min X, 2B min Y. Lalu di setengah putarkan lagi terhadap B menjadi 2C dikurangi 2A min X, 2D dikurangi 2B min Y. Setelah itu hasilnya menjadi 2C dikurangi 2A ditambah X, 2D dikurangi 2B ditambah Y. Dan dari persamaan 1 sama 2 diperoleh bahwa SASBP itu tidak sama dengan SB-SAP, di mana SASBP ini hasilnya adalah 2A min 2C ditambah X, 2B dikurangi 2D ditambah Y. Dan SB-SAP hasilnya adalah 2C dikurangi 2A ditambah X, 2D dikurangi 2B ditambah Y. Sehingga dengan pernyataan SA SBP apakah sama dengan SB SAP, dengan A tidak sama dengan B tidak sama dengan P, merupakan pernyataan yang salah. Oke, Kalista. Ya, Pak. Itu rumus SAP sama dengan 2A kurang X, 2B kurang Y, itu sudah rumus ya. Iya, Pak, sudah rumusnya. Penurunannya tahu ya, Iya, Pak. hafal nggak menurunkan. Jadi kalau saya punya titik A dan titik P, maka setengah putarannya adalah itu. Bisa ya nuruninya ya. Bisa, Pak. Ya, oke. Pertanyaan kedua, kalau kalau saya modifikasi soalnya, saya punya titik ABP gitu ya. Kemudian eh, misalkan SABP sama dengan SBAP gitu. Oh, bukan. Tentukan syarat apa? Apakah memungkinkan SAB SASBP sama dengan SBA SBSAP gitu. Kan kalau ini kan strict ya, ABP-nya tidak sama semua gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah memungkinkan SAB SBA dari suatu titik dia akan sama nilainya? Itu modifikasi ya. Jadi boleh kelompok ini silakan diotak-atik aja atau yang lain kalau misal mau mencoba gitu ya. Karena syaratnya di sini kan keras sekali ya, kuat banget bahwa ketiga titiknya tidak sama sekali gitu ya. Ya, tapi kalau A sama dengan B nggak menarik gitu ya. Ya kan? SASB kalau A sama dengan B itu akan sama nggak ya? Harusnya sama ya. SASB itu kan sebetulnya di rotasi 2 kali kan ya. Berarti apa balik lagi ke titik P gitu kan ya? Itu nggak kali. Iya, Bapak. Ya,
Jadi kalau A sama dengan B selesai. Nah, apa yang terjadi kalau A tidak sama dengan B gitu, tapi P-nya bisa nggak menemukan P sedemikian rupa sehingga SASB sama dengan SBSA dari titik P gitu. Bagaimana syarat titik P-nya gitu ya. Itu coba-coba aja gitu ya untuk modifikasi. Ya ini Baik, syarat Bapak. terlalu kuat jadi memang pasti tidak komutatif ini ya. Iya, Oke, Pak. terima kasih. Ya, kelompok Kalista terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi di sini saya ngambil dari soal modul UT nomor 9. Jadi di sini ada bidang V, ada sistem koordinat ortogonal, dan juga di sini ada garis G. Gitu. Ini X tambah Y sama dengan 11. Nah, di sini kita menentukan pencerminan titik A jika A ini 1,2 terhadap garis G. Yang kedua C jika B ini pencerminan garis C. Dan B min 2,4. Dan yang C ini pencerminan P jika P ini P1 dan P2. Untuk solusinya yang A, di sini kita misalkan bahwa hasil pencerminan titik A ini adalah X0 dan Y0, dan A aksen ini sama dengan pencerminan dari A. Maka di sini kita akan peroleh, ini berdasarkan rumus sih Pak, rumus yang persamaan pencerminan itu. Jadi dia dapat X0 tambah 1 per 2, Y0 tambah 2 per 2. Nanti titik-titik tengah dari garis A aksen ini akan dapat hasilnya X0 tambah Y0 tambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini karena A aksen ini sama dengan pencerminan dari A, eh, maka harusnya di garis G ini dia akan tegak lurus dengan garis AA aksen. Akibatnya di sini si garis A aksen ini akan sama dengan 1 kan kalau misalkan dia pencerminan kalau misalkan dia tegak lurus pasti dia akan 1 gitu. Tapi di sini kita punya koefisien itu ya 0 min 2 per X 0 min 1. Makanya ya 0 min 2 per X 0 min 1 sama dengan 1. Sehingga X 0 plus Y 0 ini sama dengan 1. Jadi didapat pencerminannya itu 1,0, Pak. Dan untuk yang B, eh, yang B ini, titik B-nya ini tadi, titik B-nya kan min 2,4. Jadi hasilnya ini C adalah min 3,3. Karena dia didapat dari cara yang sama dari A, Pak. Misalkan dia misalkan B kan atau C kan ini sebagai X0 dan Y0, maka didapat P X0 tambah 1/2 dan Y itu jadi Y0 plus 2 per 2. Terus yang C kita mau nentuin P-nya, tapi di sini kan nggak ada angkanya, berarti dia hanya ingin menentukan P1 dan P2-nya saja. Jadi dia berdasarkan rumus yang sama kayak A sama B, nanti dia dapat eh pencerminan P ini 1 min P2, 1 min P1. Untuk seluruh P ini adalah P1 dan P2.
Iya, ngambil dari UT ya, Fikri ya. Iya, Pak. Ada ini nggak? Ada sketsanya nggak? Kita belum buat. Belum. Oke. Ini baiknya dibuat sketsa dulu. Jadi coba lihat soalnya deh. Eh, ya kalau kalian mengambil dari buku UT itu kadang-kadang apa ya? Kalau kalian bisa menggambarkan sketsanya itu lebih baik ya. Jadi hasil yang ada di buku itu kalian terjemahkan atau kalian tambahkan dengan interpretasi geometrisnya gitu ya. Jadi kan garis G itu X tambah Y sebenarnya 11. Anda gambar gitu ya garisnya. Kemudian ada gambar, ada titik 1,2 gitu kan. Berarti kalau pencerminan terhadap garis G itu kan A punya jarak. Kalau ditanya jarak A ke titik ke garis G bisa ngitungnya ya Fikri ya. Bisa nggak? Titik Bisa. ke garis ada ya, bisa dicari ya. Nah, coba lihat jawabannya yang A tadi. Nah, jawaban A mana? Bukan hasil akhirnya mana? Nah, kan hasil akhirnya adalah -1,0. Coba itu dicek. Apakah jarak aksen lah ya, ini -1,0 ini sama dengan jarak titik yang tadi gitu. Jadi bisa ditambah-tambahkan gitu ya dalam sketsanya. Ya, pencerminan kan jaraknya harus sama dulu gitu. Ya, nah yang bagian B kan tinggal menghitung ya. Nah, ini sebetulnya oleh kelompoknya Fikri tinggal dikasih keterangan saja gitu ya. Tinggal dimasukkan, diuraikan gitu ya sehingga dapat nilainya tadi eh -3,3 gitu. Ya, kan di situ yang diketahui B-nya ya, yang Iya, diminta Pak. C gitu ya. Berarti kan itu dibalik tuh, sedikit dibalik lah, inverse-nya lah gitu. Ya. Nah, yang bagian C memang rumus umum gitu ya. Jadi kalau ada titik P diterjemahkan terhadap, dicerminkan terhadap G, dapat 1 kurang P2, 1 kurang P1. Nah, tiba-tiba 1 kurang ini munculnya dari, oh ya, karena garisnya kan X0 kurang Y0 tambah 1 sama dengan 0 ya. Gitu ya. Iya, Pak. Oh, hmm? Dengan cara yang serupa AB. Nah, itu ya dengan cara serupa AB-nya ini sebetulnya ditulis detail lagi, Fikri ya. Jadi dianggap di modul UT itu kan sudah jelas gitu. Nah, tapi untuk kalian karena proses belajar diuraikan lagi gitu. Tulis ulang caranya sama iya, cara sama, tapi untuk titik sebarang kan nggak ada angkanya, nah ada otak-atik gitu. Ya, insya Allah dapat lah, nggak masalah gitu ya. Oke, terima kasih kelompoknya Fikri. Baik, Pak. Mungkin untuk penjabarannya nanti akan Ya, dikirimkan, Pak. kirim WA grup ya, foto buat belajar teman-temannya juga Iya, nggak Pak. apa-apa. Oke, terima kasih. Ada lagi waktunya? Stop dulu Fikri.